Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Raisa dengan NIM 2019-14001 dengan mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia jurusan Astronomi Islam semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asas-asas hukum agraria. Yang A, definisi hukum agraria. Hukum agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu. Pengertian hukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai agraria secara lebih luas, tidak hanya mengenai tanah saja. Menurut para ahli, menurut Dipjo Sobekti berpendapat bahwa hukum agraria adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan baik hukum perdata maupun hukum tata negara maupun hukum tata usaha negara yang mengatur hubungan-hubungan antara orang, termasuk badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam wilayah negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut. Sedangkan pengertian agraria dikatakannya adalah merupakan urusan tanah dan segala apa yang di atasnya seperti diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria LN 1949-104. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tidak memberikan definisi secara tegas mengenai hukum agraria tersebut. Namun, demikian, bila diteliti dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria bahwa definisi hukum agraria mencakup lingkup materi yang lebih luas daripada materi hukum tanah. Dalam hubungan ini, Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan dalam konsiderannya pada huruf B dinyatakan bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air, dan ruang angkasa. Sebagai yang dimaksud di atas harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria. Pasal 1 ayat 4, dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh di bawahnya serta yang berada di bawah. Ayat 5, dalam pengertian air, termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Pasal 4 ayat 1, atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Ayat 2, hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Demikian pula tubuh bumi serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk yang langsung berhubungan dengan menggunakan tanah itu, dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi. B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Adapun hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam pasal 16 ayat 1 adalah sebagai berikut. Yang A. Hak milik, B. Hak guna usaha, C. Hak guna bangunan, D. Hak pakai, E. Hak sewa, F. Hak membuka tanah. Adapun fungsi hukum agraria mengatur hak dan penguasaan atas bumi, air, dan ruang angkasa yang terkandung di dalamnya. Sedangkan hukum tanah mengatur hak penguasaan atas tanah atau HPAT. Ruang lingkup hukum agraria yang sudah disampaikan di muka telah jelas, yang termasuk cakupan dari hukum agraria itu sendiri meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Tujuan hukum agraria. Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria ialah meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Adapun landasan hukum agraria adalah Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 merupakan landasan peraturan perundang-undangan terkait agraria atau pertanahan. Sumber falsafah atau yang menjadi jiwa dari pembuatan Undang-Undang Pokok Agraria adalah Undang-Undang 1945 khususnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.